Jerman, negara yang terletak di jantung Eropa ini, dikenal dengan sejarahnya yang kuat, industri otomotif yang mendunia, serta inovasi teknologi, hingga peran pentingnya di panggung internasional. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana Jerman berkembang menjadi salah satu negara maju di dunia dan bagaimana pengaruhnya terus dirasakan hingga saat ini. Sejarah singkat Jerman. Sejarah Jerman kaya dengan peristiwa besar yang membentuk identitas negara ini. Mari kita mulai dari Perang Dunia ke-1. Sebelum perang tersebut, Jerman adalah kekaisaran besar yang kuat dengan wilayah yang mencakup sebagian Polandia dan Prancis. Namun, kekalahan dalam perang membuat Jerman terpaksa menyerahkan banyak wilayahnya. Peristiwa besar berikutnya adalah naiknya Adolf Hitler pada tahun 1933. Di bawah kekuasaan Hitler, Jerman kembali bangkit dengan ekspansi agresif yang memicu Perang Dunia Kedua. Perang ini menimbulkan kehancuran besar di seluruh dunia dan berakhir dengan kekalahan Jerman pada tahun 1945. Setelah perang, Jerman terpecah menjadi dua bagian, yaitu Jerman Barat yang berada di bawah pengaruh Sekutu Barat, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, dan Jerman Timur yang dikuasai oleh Uni Soviet. Selama lebih dari 40 tahun, Jerman terbelah oleh tembok Berlin. Namun pada 3 Oktober 1990, setelah runtuhnya tembok Berlin, Jerman Barat dan Jerman Timur akhirnya bersatu kembali dalam sebuah peristiwa yang dikenal sebagai unifikasi Jerman. Ini menjadi awal dari era baru di mana Jerman bersatu menjadi salah satu negara terkuat di dunia baik secara ekonomi maupun politik. Identitas negara Jerman. Jerman atau Republik Federal Jerman adalah negara yang terletak di Eropa Tengah, dengan Berlin sebagai ibu kotanya. Negara ini menggunakan bahasa Jerman sebagai bahasa resmi dan memiliki populasi sekitar 83 juta jiwa. Jerman dikenal dengan bentuk pemerintahan Republik Parlementer Federal, di mana seorang kanselir pemimpin pemerintah, dengan mata uang euro dan lembaga negara berupa burung elang hitam. Jerman memiliki pengaruh besar baik dalam politik internasional maupun ekonomi global. Geografi Jerman. Keadaan geografis negara Jerman bersatu merupakan pergabungan dari wilayah Jerman Barat dan Jerman Timur. Secara astronomis, negara Jerman terletak antara 47 derajat lintang utara hingga 55 derajat lintang utara dan 6 derajat bujur timur hingga 15 derajat bujur timur. Secara geografis, Jerman terletak di tengah Eropa, berbatasan dengan 9 negara. Di bagian utara ada Denmark, di bagian timur ada Polandia dan Republik Ceko, di bagian selatan ada Austria dan Swiss, di bagian barat ada Prancis, Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Jerman memiliki luas sekitar 357.000 km persegi, menjadikannya negara terbesar ketujuh di Eropa.
Geografi Jerman sangat beragam, mulai dari dataran rendah di utara, dataran tinggi dan perbukitan di bagian tengah, hingga pegunungan Alpen di selatan. Di utara, Laut Baltik dan Laut Utara mengapit pantai-pantai Jerman. Sementara bagian selatan, Jerman terkenal dengan pegunungan Alpen yang menjadi destinasi populer untuk olahraga musim dingin. Posisi strategisnya menjadikan Jerman sebagai penghubung penting dalam lalu lintas ekonomi dan politik Eropa. Iklim dan vegetasi Jerman. Iklim Jerman bervariasi, tetapi umumnya termasuk dalam kategori iklim sedang. Daerah di sekitar pantai utara memiliki iklim laut yang dipengaruhi oleh Laut Utara dan Laut Baltik, dengan musim dingin yang cukup ringan dan musim panas yang sejuk. Curah hujan relatif merata sepanjang tahun. Tetapi, daerah pegunungan di selatan menerima lebih banyak curah hujan, terutama salju di musim dingin. Di daerah pedalaman, iklim kontinental mendominasi, dengan musim dingin yang lebih dingin dan musim panas yang lebih hangat. Vegetasi di Jerman juga bervariasi, mulai dari hutan lebat di daerah pegunungan, hingga lahan pertanian subur di dataran rendah. Jerman dikenal dengan hutan-hutan legendarisnya, seperti hutan hitam yang terkenal karena keindahan alamnya dan mitos-mitos kuno yang mengitarinya. Negara ini sangat menjaga kelestarian alamnya, dengan lebih dari sepertiga wilayahnya ditutupi oleh hutan dan taman nasional yang dilindungi. Penduduk dan keragaman budaya Jerman. Dengan populasi sekitar 83 juta jiwa, Jerman adalah negara terpadat di Uni Eropa. Penduduk Jerman terdiri dari berbagai etnis dan budaya. Namun, dua kelompok etnis utama adalah bangsa Nordik yang tinggal di bagian utara dan bangsa Alpin di bagian selatan. Secara agama, mayoritas penduduk Jerman adalah Kristen, dengan Protestan mendominasi di utara dan Katolik di selatan. Namun, sejak dekade terakhir, Jerman telah menjadi salah satu tujuan utama bagi imigran, terutama dari negara-negara seperti Turki, Suriah, dan negara-negara Balkan. Hal ini menambah keragaman budaya di Jerman, menciptakan masyarakat multikultural yang dinamis. Budaya Jerman sangat kaya, terutama dalam hal seni, musik, dan sastra, dari komposer klasik seperti Beethoven and Bach, hingga penulis terkenal seperti Goethe and Schiller. Jerman telah memberikan kontribusi besar terhadap peradaban dunia. Di era modern, Jerman juga dikenal sebagai rumah bagi festival-festival besar, seperti Oktoberfest di Munich dan pameran seni dokumenta di Kassel. Jerman tidak hanya dikenal sebagai negara maju, tetapi juga memiliki banyak keunikan yang membuatnya menarik. Yang pertama, Oktoberfest, festival bir terbesar di dunia yang berlangsung setiap tahun di Munich, Bavaria. Oktoberfest menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia untuk merayakan budaya Bavaria dengan bir, makanan tradisional, dan musik. Yang kedua, recycling dan kebersihan lingkungan. Jerman adalah pionir dalam sistem daur ulang yang efisien. Negara ini memiliki kebijakan lingkungan yang ketat, termasuk program daur ulang botol plastik yang disebut Pipen, di mana warga bisa mendapatkan uang kembali dengan mengembalikan botol ke tempat daur ulang. Yang ketiga ada Autobahn, jalan tol di Jerman yang sebagian besar tidak memiliki batas kecepatan. Ini menjadikannya salah satu tempat impian bagi pengemudi yang menyukai kebebasan dalam berkendara. Yang keempat, Kastil Neuschwanstein,
kastil dongeng yang terletak di Bavaria yang sering dianggap sebagai inspirasi bagi kastil Cinderella di Disneyland. Keindahan arsitektur kastil ini menarik banyak wisatawan setiap tahunnya. Lanjut ke nomor 5. Sistem pendidikan dual vokasi. Jerman dikenal dengan sistem pendidikan vokasionalnya yang unik, di mana para siswa dapat belajar teori di sekolah sambil mendapatkan pengalaman kerja langsung di industri ini. Ini membantu mempersiapkan tenaga kerja yang sangat terampil. Ekonomi Jerman. Jerman adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan ekonomi terbesar di Eropa. Negara ini terkenal sebagai pusat industri dan teknologi canggih. Jerman memimpin dalam berbagai sektor seperti otomotif, mesin, farmasi, kimia, hingga teknologi energi terbarukan. Industri otomotif Jerman dengan merek-merek terkenal seperti BMW telah mendominasi pasar global selama beberapa dekade. Selain itu, Jerman juga merupakan salah satu eksportir mesin dan teknologi berat terbesar di dunia. Negara ini sangat inovatif dengan banyak paten teknologi baru yang didaftarkan setiap tahunnya. Jerman juga menjadi pelopor dalam teknologi energi hijau. Negara ini berkomitmen untuk mencapai Energiewende, transisi menuju penggunaan energi terbarukan. Saat ini, sekitar sepertiga dari energi Jerman berasal dari sumber energi terbarukan, seperti angin dan matahari. Pemerintah Jerman juga telah menetapkan target ambisius untuk mengurangi emisi karbon secara drastis dalam beberapa dekade mendatang. Kerjasama Jerman sebagai negara maju dengan Indonesia. Jerman dan Indonesia memiliki hubungan bilateral yang kuat, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, dan lingkungan. Sebagai negara maju, Jerman berperan penting dalam mendukung pembangunan di Indonesia melalui berbagai bentuk kerjasama. Berikut adalah beberapa sektor utama kerjasama antara Jerman dan Indonesia. Yang pertama, ekonomi dan perdagangan. Jerman adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia di Uni Eropa. Produk utama yang diekspor di Indonesia ke Jerman termasuk elektronik, tekstil, karet, serta minyak kelapa sawit. Sebaliknya, Jerman mengekspor mesin, peralatan elektronik, kendaraan, dan produk kimia ke Indonesia. Jerman juga aktif dalam mendukung sektor industri di Indonesia, termasuk sektor manufaktur, otomotif, dan teknologi tinggi. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Jerman dan Indonesia bekerja sama erat dalam bidang pendidikan melalui program beasiswa, pertukaran pelajar, dan penelitian ilmiah. Program beasiswa DAAD memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia untuk melanjutkan studi di Jerman. Selain itu, Jerman terkenal dengan sistem pendidikan vokasionalnya yang unik, dan melalui kerjasamanya, Indonesia mendapatkan manfaat dari model pelatihan dual sistem Jerman yang menggabungkan teori dan praktek untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap industri. Yang ketiga, teknologi dan inovasi. Jerman dikenal sebagai negara dengan teknologi canggih khususnya dalam bidang teknik mesin, otomotif, dan energi. Indonesia dan Jerman menjalin kerjasama di bidang teknologi hijau, termaksud energi terbarukan. Jerman memberikan dukungan teknis dan investasi dalam proyek-proyek energi surya dan angin di Indonesia, sejalan dengan upaya global untuk mengurangi emisi karbon. Kerjasama ini juga mencakup proyek-proyek untuk meningkatkan efisiensi energi di sektor-sektor industri dan transportasi di Indonesia.
Yang keempat, lingkungan dan perubahan iklim. Sebagai negara yang memimpin dalam teknologi ramah lingkungan, Jerman berkolaborasi dengan Indonesia untuk mengatasi masalah perubahan iklim dan perlindungan lingkungan. Salah satu proyek kerjasama yang menonjol adalah di bidang kehutanan, di mana Jerman mendukung program reboisasi dan konservasi hutan tropis di Indonesia, terutama di Kalimantan dan Sumatera. Kerjasama dalam bidang pengelolaan limbah dan perlindungan laut juga menjadi fokus, khususnya dalam mengurangi sampah plastik di perairan Indonesia. Kota-kota besar dan sungai di Jerman. Jerman memiliki banyak kota besar yang masing-masing memiliki karakter dan kontribusi unik terhadap perekonomian dan budayanya. Mari kita lihat beberapa kota yang paling penting. Yang pertama ada Berlin, ibu kota Jerman. Berlin adalah pusat politik dan budaya dengan sejarah yang kuat sebagai kota terbelah selama Perang Dingin. Berlin kini menjadi simbol persatuan dan kebebasan. Kota ini juga menjadi pusat seni dan budaya kontemporer. Selanjutnya ada Hamburg, pelabuhan terbesar di Jerman dan salah satu pelabuhan tersibuk di Eropa. Hamburg terkenal sebagai pusat perdagangan maritim internasional dan industri media. Lalu yang ketiga ada Munich, ibu kota negara bagian Bavaria dan kota industri teknologi tinggi, terutama di sektor otomotif dan teknik. Munich juga dikenal dengan festival Oktoberfest yang mendunia. Selanjutnya ada Frankfurt, kota keuangan utama di Jerman dan Eropa. Frankfurt menjadi rumah bagi Bank Sentral Eropa dan merupakan pusat perdagangan saham terbesar di benua ini. Selanjutnya ada Cologne, salah satu kota tertua di Jerman yang terkenal dengan katedral gotiknya. Cologne juga memiliki kehidupan seni dan budaya yang aktif dengan banyak museum dan galeri. Jerman memiliki beberapa sungai penting seperti Sungai Rhine, Sungai Ruhr, Sungai Oder, dan Sungai Danube. Sungai Rhine merupakan sungai yang paling ramai dilayari karena melewati beberapa kota industri di Jerman bagian barat. Curah hujan tidak sama di seluruh wilayah Jerman. Daerah yang paling banyak curah hujannya berada di dataran tinggi dan daerah bergunung-gunung dengan rata-rata 2000 mm per tahun. Di daerah Partai Utara, tanggung jawab Jerman sebagai negara maju. Sebagai negara maju, Jerman memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas global dan menghadapi tantangan-tantangan masa depan. Jerman adalah salah satu negara yang paling aktif dalam memerangi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Negara ini juga memainkan peran penting dalam Uni Eropa sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan politik utama. Jerman sering memimpin inisiatif-inisiatif penting dalam Uni Eropa, mulai dari kebijakan ekonomi hingga isu imigrasi. Sebagai anggota G7 dan G20, Jerman juga memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah ekonomi dan politik global. Dalam bidang bantuan kemanusiaan, Jerman berperan aktif dalam mendukung negara-negara berkembang, terutama di Afrika dan Timur Tengah, melalui program bantuan ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Selain itu, Jerman juga menjadi salah satu negara yang paling banyak menerima pengungsi, terutama setelah krisis Suriah, menunjukkan komitmennya terhadap hak asasi manusia dan solidaritas internasional. Teknologi dan inovasi di Jerman. Jerman tidak hanya dikenal dengan industrinya,
tapi juga sebagai negara yang sangat inovatif dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Fraunhofer Society adalah salah satu organisasi penelitian terbesar di Eropa dan berperan penting dalam pengembangan teknologi baru di bidang elektronik, komputasi, dan teknik. Jerman juga merupakan pionir dalam teknologi hijau. Negara ini memimpin dunia dalam penelitian dan pengembangan teknologi energi terbarukan, seperti panel surya, turbin angin, dan teknologi penyimpanan energi. Transisi menuju energi Wende. Upaya Jerman untuk menggantikan energi fosil dengan energi terbarukan adalah contoh bagaimana Jerman harus terus mencari solusi inovatif untuk masalah lingkungan global. Dalam bidang digital, Jerman juga berkembang terutama di sektor industri 4.0 yang mengintegrasikan otomatisasi, kecerdasan buatan, dan Internet of Things atau IoT ke dalam proses manufaktur dan produksi. Ini membuat Jerman tetap berada di garis depan revolusi teknologi global. Kehidupan dan budaya modern di Jerman. Jerman adalah tempat di mana tradisi bertemu dengan modernitas. Kota-kota Jerman penuh dengan festival, konser musik, dan kegiatan seni yang menjadikan negara ini kaya secara budaya. Dari musik klasik di Berlin Philharmonic hingga musik elektronik di klub-klub bawah tanah di Berlin. Jerman menaruhkan berbagai pengalaman budaya bagi pengunjung dan warganya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang Jerman dikenal dengan keteraturannya. Mereka sangat menghargai waktu, efisiensi, dan disiplin. Namun, mereka juga sangat menikmati kebersamaan melalui kegiatan sosial, seperti menikmati kopi di kafe atau pergi ke Biergarten atau taman bir bersama teman dan keluarga. Jerman juga menawarkan standar hidup yang tinggi dengan layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau. Sistem transportasi publik di Jerman sangat maju dengan jaringan kereta api Deutsche Bahn yang menghubungkan hampir setiap kota besar dan kecil di negara tersebut. Kesimpulan, Jerman adalah negara yang kaya akan sejarah, budaya, dan inovasi. Dari peran utamanya dalam sejarah dunia hingga kepemimpinan di bidang teknologi dan energi terbarukan. Jerman adalah contoh bagaimana sebuah negara dapat bangkit dari masa lalu yang penuh tantangan dan berkembang menjadi salah satu negara paling maju dan berpengaruh di dunia. Dengan komitmennya terhadap pendidikan, inovasi, dan solidaritas global, Jerman terus menjadi negara yang relevan di abad ke-21 ini, memberikan inspirasi bagi banyak bangsa. Evaluasi. 1. Sejarah Jerman telah mengalami berbagai pasang surut. Apa yang terjadi pada Jerman setelah Perang Dunia II dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi negara tersebut? A. Jerman terbagi menjadi dua negara, Jerman Barat dan Jerman Timur. B. Jerman tetap bersatu, tetapi wilayahnya diperkecil. C. Jerman dibagi menjadi 3 bagian oleh negara-negara pemenang perang. D. Jerman menjadi bagian dari Uni Soviet. Dua, apa saja 3 region utama Jerman berdasarkan kondisi geografisnya? A. Dataran rendah utara, dataran tinggi tengah, dan pegunungan Alpen Selatan. B. Pegunungan Alpen, dataran Eropa Barat, dan pegunungan Himalaya. C. Dataran rendah barat, dataran tinggi timur, dan lembah sungai utara. D. Dataran tinggi selatan, pegunungan barat, dan dataran rendah utara. Tiga, Jerman dikenal sebagai negara industri maju. Faktor apa saja yang mendukung perkembangan Jerman sebagai negara industri? A. Ketersediaan tenaga ahli dan teknologi modern. B. Ketiadaan sumber daya alam. C. Kebijakan proteksionis dan isolasi ekonomi.
D. Minimnya modal dan tenaga kerja. Empat. Sungai apa yang dianggap sebagai sungai yang paling ramai dilayari di Jerman, terutama karena melewati kawasan industri di bagian barat negara tersebut? A. Sungai Elbe, B. Sungai Danube, C. Sungai Rin, D. Sungai Oder. Lima. Dalam bidang teknologi dan inovasi, Jerman dikenal sebagai pionir dalam pengembangan energi terbarukan. Sebutkan salah satu teknologi energi terbarukan yang menjadi fokus utama Jerman. A. Energi fosil, B. Tenaga nuklir, C. Panel surya dan turbin angin, D. Batu bara dan minyak. Sekian dari kami, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.